Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah dimudahkan untuk melanjutkan pengajian kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari. Hadis yang kedua masih di kitab Bad'il Wahyi, bermulanya wahyu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anhuma anna al-Harits bin Hisham radhiyallahu ta'ala anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini mithlu salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alayya fayafsimu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala wa ahyanan yatamathalu li al-malak wa ahyanan yatamathalu liyal malaku rajulan fayukallimuni fa'i ma yaqul. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma wa laqad ra'aituhu yanzilu alaihi alwahyu fil yawmi syadidil bard fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqan sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang kedua dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan guru beliau Abdullah bin Yusuf, murid Al-Imam Malik ini. Abdullah bin Yusuf ini murid Al-Imam Malik. Ada yang mengatakan beliau ini orang terkuat hafalannya dalam meriwayatkan kitab Al-Muwatta Al-Imam Malik. Abdullah bin Yusuf Misri. Qala akhbarana Malik ibn Anas Al-Imam Malik. Ya, Al-Imam Malik Imam Darul Hijrah. An Hisham bin Urwah an abihi Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam. Ya, Urwah Hisham bin Urwah meriwayatkan dari ayahnya yaitu Urwah. Urwah ini putranya Zubair bin Al-Awwam.
ya, seorang sahabat terkenal, Zubair Ibnul Awwam, suaminya Asma putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi Urwah ini adalah cucunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. An Aisyah, Urwah meriwayatkan dari Aisyah. Siapanya berarti Aisyah itu? Bibinya, karena Aisyah itu saudara perempuannya Asma, ibundanya Urwah. Dua-duanya putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Boleh seorang laki-laki berguru kepada guru perempuan. Nah ini Urwah, ya, tapi dia kan ponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Murid Aisyah bukan hanya Urwah kan, ada sahabat-sahabat yang lain, ada tabi'in yang lain berguru kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Dalam ilmu periwayatan boleh dari balik hijab. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, dari balik hijab. Ya. Selama tidak berpotensi terjadinya fitnah. An Aisyata ummil mu'minin radhiyallahu taala anhum. Al-Imam Al-Bukhari sunni, ahlu sunnah, maka beliau menyebut Aisyah ummul mu'minin dengan tegas, ummul mu'minin. Ya. Berbeda dengan orang-orang Syiah yang tidak mau menyebut Aisyah itu sebagai ummul mu'minin, ibundanya kaum mukminin. Ya, orang Iran, orang-orang ya Syiah Irak nggak mau, orang Syiah termasuk Syiah di Indonesia nggak mau menyebut Aisyah ummul mukminin. Ya. Ahlu sunnah menyebut Aisyah dan meyakini bahwa Aisyah itu adalah ummul mukminin. Ya, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibunda-ibunda mereka, wal mukminin wal mukminat. Tapi kenapa yang disebut mukminin saja? Ya, taghlib namanya. Ya, taghlib dalam uslub bahasa Arab, taghlib. Ya, cukup diwakili mukminin, maka sudah masuk di dalamnya mukminat. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bercerita, Al Harits bin Hisham radhiyallahu taala anhu, bahwa Al Harits ibn Hisham saudaranya Abu Jahal. Al Harits ibn Hisham itu saudaranya Umar bin Hisham. Siapa Umar bin Hisham? Abu Jahal. Iya. Iya. Saudaranya menjadi Fir'aunnya umat ini, ya. Tetapi ya, Al Harits bin Hisham menjadi seorang sahabat yang mulia. Menjadi seorang sahabat yang mulia. Ya. Jadi Al Harits bin Hisham sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu begitu. Karena ilmu itu didapat salah satunya dengan bertanya. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Suruh bertanya kita, disuruh bertanya kita. Kalau kita nggak punya ilmunya, suruh bertanya. Karena Nabi SAW
Ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama syifaul ayya su'al. Ya. Nah, mereka enggak nanya kalau enggak punya ilmunya. Obatnya tidak tahu itu bertanya. Ya. Ayatnya bertanya kepada ahli zikr, kepada ulama loh ya. Sekarang bertanyanya sama AI. Sekarang bertanyanya kepada AI. Ya. Kalau antum masuk ya, masuk dunia ya Arabik gitu ya. Yang fontnya Arabik di Facebook apa di Twitter ya. Itu orang nggak ngerti nahwu bisa debat, bisa mendebat ulama itu, bisa mendebat profesor doktor itu ya. Modalnya apa? AI. Modalnya AI. Nasallallahu salamul afiyah. Jadi Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha menceritakan bahwa Al Harits bin Hisham, saudaranya Abu Jahal ini, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah. Panggilan ya beradab. Kalau para sahabat itu memanggil beliau itu ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ya. Orang-orang Yahudi ya, orang-orang musyrikin Makkah memanggil beliau ya Muhammad. Sebut namanya ya Muhammad, enggak mau manggil ya Rasulullah, enggak mengakui. Orang Yahudi juga begitu, enggak mau manggil beliau ya Nabi Allah, ya Rasulullah, enggak. Manggilnya ya Abul Qasim. Ya kunyahnya beliau. Panggilan beliau yang dipakai orang Yahudi, orang Nasrani ya. Para sahabat dan kaum muslimin ya Rasulullah ya. Kaifa ya'tikal wahyu, kaifa bagaimana wahyu ya'ti datang kepada Anda, bagaimana wahyu itu datang kepada Anda. Wahyu yang kalamullah ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita baca wahyu itu adalah ya wahyu. Dalam terjemahan bahasa kita juga sudah menjadi bahasa baku wahyu ya, firman Allah yang Allah ya berikan kepada nabi atau rasul ya. Bagaimana kalau di tempat kita ini ada orang ya ngomong ya, sang raja itu mendapatkan wahyu ya. Sinuwun dalam kanugrahan wahyu. Nah, bagaimana ini? Kemana ini? Padahal mengaku dapat wahyu ya, ima kalau enggak ya gila ya majnun ya, dia dapat wahyu dari setan ya. Kalau mengaku dapat wahyu seperti nabi ya kafir dia ya, pada qamatul hujjah ya, setelah sampainya keterangan kepada dia. Bagaimana di tempat kita, barakallahu fikum,
istilah wahyu itu berbeda-beda kan. Istilah wahyu itu berbeda dengan yang dimaksudkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dalam literatur Islam. Ya, entah bagaimana ceritanya dalam bahasa Jawa itu ada kosakata wahyu, padahal wahyu itu bahasa Arab. Ya, huruf wawu, ha dan ya aslun sahih fi kalamil Arab, itu akar yang benar dalam ya bahasa Arab. Tapi dalam bahasa Jawa juga ada istilah wahyu. Ya, wahyu macam-macam lah ya kan. Ya. Wahyu keprabon, wahyu apa maning? Ya, wahyu mahkota rama, wahyu apa maning? Ya. Makanya orang Jawa kasih namanya pakai kata wahyu kan. Nah, maka dalam kondisi terjadi ya kerancuan seperti itu karena ya adanya istirak, adanya penggunaan kata yang berbeda makna. Tidak bisa orang ngaku ya mengatakan seperti tadi itu sinuwun dalem kanugrahan wahyu ya langsung wah kafir itu ngaku dapat wahyu. Harus di istifsal, diperjelas maksudnya wahyu apa di situ. Apalagi ya, apalagi wayang kulit ya kan. Iya, wayang kulit itu berapa puluh persen judulnya wahyu kabeh ya kan. Iya. Padahal jarene niku kesenian asli ya kan, kok terpengaruh Arab. Wahyu, istilah wahyu itu memberikan pengertian tadi Allahu a'lam. Al-Harits bin Hisham nanya, bagaimana wahyu dari Allah Azza wa Jalla itu datang kepada Anda wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ahyanan ya'tini ya, terkadang wahyu itu datang kepadaku ya, mithlu salsalatil jaras ya, terdengar di telingaku seperti silsilatul jaras ya. Apa jaros itu kan? Apa itu? Lonceng ya. Apa namanya? Suara lonceng itu apa? Kalau meriam kan dentuman meriam. Kalau kuda pekikan kuda. Kalau lonceng apa? Itu kelintingan. Dentang ya, seperti dentangan lonceng. Kadang terdengar seperti dentangan lonceng. Coba dicari apa itu, pelajaran biasanya ada itu ya. Ringkian kuda, lolongan anjing ya, raungan serigala ya kan, dentuman meriam ya, letupan senapan, ayo ledakan mercon. Kalau lonceng apa jenengan? Dentangan ya, dentingan apa dentangan? Ya. Terkadang terdengar olehku seperti ya dentangan lonceng, besi yang beradu itu.
Iya, iya berdenting kan? Iya, dentingan lonceng. Kata beliau, wa huwa asyadduhu, dan itu yang paling berat alayya, bagiku. Ketika wahyu itu terdengar seperti beradunya besi dengan batu, besi dengan besi, ya, seperti dentingan lonceng itu tadi. Kalau denting itu kecil, ya, kalau besar dentangan, ya, dentangan lonceng, wa huwa asyaddu alayya, dan itu yang paling beratnya bagiku. Supaya beliau fokus, ya, kalau satu suara itu terdengar berat didengar, ya, itu kan orang jadi fokus, ya, orang jadi fokus kepada suara itu. Fayafsimu anni, lalu selesai dariku, terputus wahyu itu dariku, ya, yadhhab, pergi dariku wahyu itu. Ini selesai, wahyu itu selesai dariku. Waqad wa'aitu anhu, dan aku benar-benar telah menghafalnya, dan aku benar-benar telah menghafalnya. Ini terkadang wahyu itu datang kepadaku seperti apa? Suara yang kudengar seperti dentangan lonceng yang sangat keras, dan itu sangat berat bagiku, itu yang paling berat bagiku. Lalu wahyu itu selesai disampaikan kepadaku, dan aku benar-benar telah menghafalnya. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami sudah janji, ya, kami sudah janji bahwa engkau wahai Nabi SAW akan menghafalnya dan membacakannya. Jadi sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau akan hafal. Falatan sa'illa masyaallah, beliau nggak akan lupa kecuali yang Allah kehendaki. Karena dimansuh misalkan, karena dihapus misalkan, nggak berlaku lagi. Sanukri'uka fala tansa illa masyaallah, kami akan bacakan wahyu itu kepadamu wahai Rasulullah SAW, kamu nggak akan lupa. Janji dari Allah Azza wa Jalla. Maqala, dan aku benar-benar telah menghafal apa yang dia sampaikan kepadaku. Dia di sini adalah malaikat Jibril. Yang malaikat Jibril katakan kepadaku, ya, muballighan. Ini malaikat Jibril menyampaikan, ya. Semua tahu bahwasanya wahyu itu kalamullah, sedangkan malaikat Jibril itu menyampaikan. Nabi juga menyampaikan, meskipun dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi, ya, dibacakan oleh Nabi SAW kepada umatnya, tetap aja disebut kalamullah, tetap aja disebut firman Allah. Wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Kalau seorang musyrik, ya, minta suaka kepadamu, maka beri dia suaka sampai dia mendengar firman Allah. Dari siapa? Dari siapa di antara kalian yang membacakan ayat-ayat Allah itu kepada orang musyrik itu tadi. Tetap disebut kalamullah, firman Allah. Jadi makalah di sini, ya, makalah, ya, bukan makali, ya, makalah, ya. Waqad wa'aitu anhu maqala,
Dan sungguh aku benar-benar telah menghafalkan apa yang malaikat Jibril katakan. Ini apa yang malaikat Jibril sampaikan dari firman Allah Azza wa Jalla. Wa ahyanan, tadi kan pertanyaan bagaimana wahyu itu datang kepada Anda. Ini yang pertama diantaranya. Wa ahyanan, dan terkadang yatamatsalu li, menyerupakan diri kepadaku. Siapa? Al-malaku, malaikat Jibril itu rajulan, menyerupakan diri seorang laki-laki. Ya, menyerupakan diri kepadaku malaikat Jibril itu seorang laki-laki. Terkadang hanya berhadapan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril dalam rupa laki-laki itu, ya, salah seorang sahabat biasanya dalam rupa laki-laki, salah satu dari sahabat yang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang di hadapan beliau dan para sahabatnya, seperti hadis Jibril yang terkenal itu, ya, yang bertanya tentang, ya, Islam, iman dan ihsan itu. Dan para sahabat tidak tahu. Yang mengetahui siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini malaikat diberi kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla untuk, ya, berubah-ubah wujud dari wujud aslinya. Karena wujud aslinya malaikat Jibril memiliki berapa? 600, ya, sayap. Fayukallimuni, lalu dia, yakni laki-laki itu atau malaikat itu, yukallimuni, berbicara kepadaku, menyampaikan wahyu. Fa'i mayakul, dan aku menghafal apa yang dia katakan, yang dia sampaikan dari firman Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Jadi baik yang pertama yang disebutkan oleh beliau SAW ataupun yang kedua, ya, itu sama-sama malaikat Jibril membacakan atau menyampaikan firman Allah kepada beliau. Hanya berbeda, kadang sangat keras, ya, seperti apa tadi? Dentangan lonceng, ya. Dan kadang sangat halus, ya. Di hadapan beliau dalam wujud seorang laki-laki dari kalangan sahabat atau di hadapan para sahabat. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha mengatakan, ini namanya di dalam sanad namanya mu'allaq, ya, dalam sanad namanya mu'allaq, nggak pakai sanad. Imam Bukhari kan nggak ketemu Aisyah, jauh, ya, antara Imam Al-Bukhari dengan ummul mukminin Aisyah itu terpisah jauh. Ada sanad, ada rawi-rawi, ada pentransfer hadis itu untuk sampai kepada Aisyah. Tapi Imam Al-Bukhari nggak menyebutkan siapa itu perawi-perawi itu. Seperti yang pertama tadi, kalau yang pertama namanya musnad, disebut sanadnya musnad namanya, ya, disebut hadis apa? Musnad, disebut sanadnya, perawinya, ya. Dan mutasil, musnad, mutasil, bersambung,
Ya, Abdullah bin Yusuf itu muridnya Imam Malik, Imam Malik itu muridnya Hisham bin Urwah, Hisham bin Urwah itu muridnya bapaknya Urwah, Urwah itu muridnya Aisyah. Ya, namanya musnad muttasil. Ya. Dan Aisyah itu ya mendapatkan kisah ini dari Al-Harits bin Hisham, atau Aisyah hadir ketika Harits ibn Hisham itu radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, bagaimana wahyu datang kepada anda wahai Rasul. Itu Aisyah hadir di situ menyaksikan langsung pertanyaan itu, ya, atau tidak. Tapi Harits bin Hisham cerita kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bisa dua-duanya. Karena di sini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Periwayatan dengan anna atau dengan anna itu apa? Bahwasannya ya itu tidak bermakna langsung, tidak juga bermakna tidak langsung. Ya, bahasanya apa? Ngambang urung jelas. Ya, ngambang urung jelas. Bisa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha langsung hadir dalam tanya jawab itu, bisa tidak kemudian dikasih cerita oleh Al-Harits. Nah, sekarang Imam Al-Bukhari mengatakan qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, enggak pakai sanad. Langsung Imam Bukhari mengatakan qalat Aisyah berkata. Apakah sanadnya sama dengan yang pertama atau tidak? Kalau sama dengan yang pertama namanya musnad, kalau tidak namanya mu'allaq, enggak pakai sanad. Mu'allaq enggak pakai sanad. Kalau orang yang nggak punya sanad pakai qala yang nggak disebut mu'allaq. Ya, kita sekarang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nggak punya sanad sampai Rasulullah, ya nggak disebut mu'allaq. Imam Al-Bukhari ada sanad, punya sanad sampai Rasulullah SAW mengatakan, sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan qalat Aisyah berkata. Nggak pakai sanad kan? Padahal punya sanad sampai kepada Aisyah. Namanya mu'allaq. Namanya mu'allaq. Dan mu'allaq dalam Sahih Bukhari itu ya bisa sahih bisa enggak. Ya, yang enggak pakai sanad itu bisa sahih bisa enggak. Ya. Mayoritas ulama mengatakan pokoknya kalau di Sahih Bukhari maka sahih. Ya, nah, kita ikut mayoritas ulama aja lah. Pokoknya kalau di Sahih Bukhari mesti sahih itu. Kalau di Sahih Bukhari mesti sahih. Ya. Kenapa kalau mu'allaq enggak pakai sanad itu, enggak musnad itu bisa sahih bisa enggak? Imam Bukhari sudah ngasih tahu dalam judulnya ya, pertemuan pertama dulu ya, mengenal Imam Bukhari dan Sahih Bukhari. Judulnya apa? Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar. Jadi yang dijamin sahihnya oleh Bukhari itu yang musnad. Nah, kalau enggak musnad seperti mu'allaq, Imam Bukhari enggak jamin sahih atau enggaknya. Dari judulnya. Al-Musnad Al-Mukhtasar As-Sahih. Ya. Walaqad ra'aituhu, benar-benar aku telah melihat, aku telah membuktikan, telah melihat beliau baginda Rasulullah SAW yanzilu alaihil wahyu, turun wahyu kepada beliau. Jelas ya? Aisyah mengatakan wahyu itu turun kepada beliau karena Allah yang memfirmankan wahyu itu maha tinggi, berada di atas
seluruh makhluk. Kalau Allah ada di mana-mana, Aisyah nggak pakai kata yanzilu alaihil wahyu, turun wahyu kepada beliau, enggak. Ya. Bahasanya lebih tegas ya. Kalau tadi kan tanya Al Harith pakai bahasa ya'tika, kaifa ya'tikal wahyu? Bagaimana wahyu datang kepada Anda wahai Rasulullah SAW? Kalau ya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha jelas begitu. Katakan yanzilu alaihi al-wahyu, yanzilu, turun wahyu kepada beliau. Dan benar-benar aku telah melihat wahyu turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam fil yaumis syadidil bard, di hari yang sangat dingin. Karena di sana kalau lagi musim panas sangat panas, kalau lagi musim dingin sangat dingin. Di hari yang sangat dingin turun wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah melihat, Aisyah sangat mengenal beliau SAW, keadaan beliau ketika beliau sedang normal berbeda dengan ketika sedang turun wahyu. Beda dengan Al Haris tadi, nggak mengenal kondisi beliau ketika sedang turun wahyu atau tidak. Ya. Di hari yang sangat dingin wahyu turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fayafsimu anhu, lalu wahyu itu terputus, yakni sudah selesai. Ya, wahyu itu sudah selesai dan malaikat Jibril sudah pergi. Ya. Kata beliau, wa inna jabinahu hala kaunihi, dan sungguh ya jabin itu ini apa, pelipis ya, pelipis. Kalau ini jabha ya, kan ini jabin ya. Wa inna jabinahu, dan sungguh pelipis beliau layatafassadu araqan ya, bercucuran keringat mandi, keringat, padahal di hari yang sangat dingin. Menunjukkan apa? Tadi itu kata Nabi SAW, wa huwa asyadduhu alayya, dan itu paling berat aku rasakan. Keturun wahyu itu, saking beratnya wahyu itu turun kepada beliau di satu kesempatan. Di hari yang sangat dingin beliau bermandikan apa? Keringat. Beliau bermandikan keringat ya. Allah Ta'ala firman dalam surat Syura, wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan aw mi wara'i hijab aw yursilu rasulan fayuhya bi idnihi ma yasha. Ya. Tidak akan manusia itu an yukallimahullah, untuk diajak berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan manusia itu diajak bicara oleh Allah Azza wa Jal illa melainkan wahyan. Melainkan apa? Wahyan, wahyu. Ya. Kalimat rahasia. Wahyu. Atau min wara'i hijab, atau dari balik hijab, seperti ketika beliau Isra Mi'raj. Ya. Di Sidratul Muntaha diajak bicara langsung oleh Allah Azza wa Jal dari balik hijab. Au yursila rasulan, atau Allah akan mengutus rasul kepadanya, yaitu siapa? Malaikat Jibril. Atau Allah akan mengutus
malaikat Jibril kepadanya. Fayuhya bi'idnihi mayasha. Lalu malaikat Jibril itu akan mewahyukan kepada bashar tadi, kepada manusia tadi, kepada Rasul tadi, bi'idnihi, atas perintah Allah, mayasha, segala apa yang Allah kehendaki. Segala apa yang Allah kehendaki. Kata Syekh Ar-Rajihi hafizahullah, wa ja'at anwa'un ukhra minal wahyi lam tuzkar fil hadits. Ada bentuk-bentuk lain dari pewahyuan kepada baginda Rasulullah SAW yang tidak disebutkan dalam hadis yang kita baca tadi. Minha taklimullah lahu sallallahu alaihi wasallam min duni wasitah mi wara'i hijab. Di antaranya lagi Allah berbicara langsung kepada baginda Rasulullah SAW dari balik hijab, tanpa perantara. Kama kallamahu subhanahu wa ta'ala latal Isra wal Mi'raj. Seperti Allah berbicara kepada beliau di malam Isra Mi'raj. Wa farada alaihi as-salata khamsina salatan fil yaum wal lailah. Kemudian ya, mewajibkan kepada beliau salat 50 kali salat sehari semalam. Dzalika anna sallallahu alaihi wasallam ba'da an tajawaza sabat tibaq marra 'alal anbiya wa kullu nabi yarhab bihi wa yuqir bi nubuwwatihi. Beliau melewati 7 langit, setiap langit ketemu dengan para nabi, setiap nabi ya menyambut kedatangan beliau dan mengakui kenabian beliau. Fawajada fis sama'i dunya Adam farahiba bihi. Di langit yang paling rendah, paling bawah, langit dunia, ketemu dengan Adam, ya, mengucapkan selamat datang kepada beliau dan mengakui ya kenabian beliau. Marhaban bin Nabi Saleh wal ibn Saleh, selamat datang nabi yang saleh, anak yang saleh. Wa aqarra bi nubuwatihi wajada bis sama'i tsaniya Isa wa Yahya ibn al-Khalah. Di langit tingkatan kedua beliau berjumpa dengan Isa dan Yahya alaihissalam ibn al-Khalah, ya, 2 anak dari khalahnya Nabi SAW, dari bibinya Nabi SAW. Farahiba bihi wa aqarra bi nubuwatihi wa wajada fis sama'i tsalisa Idris farahiba bihi. Di langit ketiga ketemu dengan Nabi Idris, ya, farahiba bihi wa aqarra bi nubuwatihi wa wajada fis sama'i ya Ar-Rabi'ah Yusuf. Di langit keempat ketemu Yusuf, farahiba bihi wa aqarra bi nubuwwah wajada fis sama'il khamisah Harun. Di langit kelima ketemu dengan Nabi Harun, farahiba bihi wa aqarra bi nubuwwah wajada fis sama'is sadisah Musa. Di langit yang ke-6 ketemu dengan Nabi Allah Musa, farahiba bihi wa aqarra bi nubuwwati. Ketemu dengan rohnya. Kecuali Nabi Isa ketemu dengan ruh dan jasadnya. Ya. Wajada fis sama'is sabi Ibrahim. Di langit yang ke-6 ketemu Nabi Musa, di langit yang ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Wa qala marhaban bin Nabi Saleh wal ibn Saleh. Selamat datang Nabi yang saleh, anak yang saleh. Faqul wahid qala marhaban bin Nabi Saleh wal akh Saleh ila Ibrahim wa Adam faqulu minhuma qala marhaban bin Nabi Saleh wal ibn Saleh li annahuma abawah. Ya. Dan seterusnya, ya. Jadi ini seperti di kejadian Isra Mi'raj. Allah berbicara langsung pada Nabi SAW dari balik hijab, ya. Wa min anwa'il wahyi, di antara bentuk pewahyuan kepada beliau yang lainnya lagi, kalamahullah subhanahu wa ta'ala min duni wasitah lakin min wara'i hijab. Ya, fama ra'a rabbahu yakni ra'sahu. Ya. Fama ra'a rabbahu bi'aini ra'sihi. Wa qala ba'dul ulama innahu ra'ahu lailatul mi'raj wa hadha marju wa shawab alladhi 'alaihi al-muhaqqiqun lam yara rabbah. Ketika
Allah berbicara langsung kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dari balik hijab itu, para ulama kemudian berbeda pendapat apakah beliau sallallahu alaihi wasallam ya dengan mata kepala beliau melihat langsung Allah azza wajal atau tidak. Ya. Kata Syekh Ar-Rajihi yang benar, pendapat yang kuat, tidak ya melihat Allah azza wajal. Ya. Tidak melihat Allah azza wajal. Wa nawar rabi' min anwa'il wahyi, yang berikutnya lagi di antara bentuk pewahyuan kepada beliau yang tidak disebutkan dalam hadis tadi, ya, an-nafatsu firrau. An-nafatsu firrau. Wahyu itu ditiupkan ke dalam hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, yanfusul malak fi qalbihi sallallahu alaihi wasallam bil wahyi. Jibril meniupkan wahyu ke dalam hati beliau sallallahu alaihi wasallam, fayulqil wahya fi qalbihi faya'i sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menghafal wahyu tersebut. Kama tsabata fil hadis sahih, an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna ruhal qudus nafatha fi rawi. Sebagaimana dalam hadis riwayat dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, Roh Kudus meniupkan wahyu ke dalam hatiku. Bahwa apa? Isinya, annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha wa ajaluha. Satu jiwa tidak akan mati kecuali telah sempurna jatah rizki dan ajalnya. Ya. Anaul khamis min al-wahyi ru'ya. Bentuk berikutnya pewahyuan kepada beliau SAW adalah mimpi. Ya, bentuk berikutnya adalah apa? Mimpi. Ya, nanti akan disebutkan hadisnya, ya. Hadis yang berikutnya nanti akan disebutkan ya bentuk pewahyuan yang berupa mimpi. Tayyib. Dari kisah bagaimana wahyu itu datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, banyak sekali pelajaran, tapi ada satu pelajaran penting, ya, bahwa sekelas nabi dan rasul saja itu lewat apa? Lewat guru. Ya, lewat apa? Lewat guru. Ya. Entah itu Allah Subhanahu wa taala firmankan langsung kepada beliau atau lewat malaikat Jibril yang menyampaikan kepada beliau. Lalu beliau mengikutinya, beliau menyimak wahyu itu yang disampaikan oleh malaikat Jibril tadi, dan beliau menghafalnya. Ada proses. Ya, ada proses. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Ya. Ini semua nabi pewahyuan itu sama. Makanya di awal sebelum membawakan hadis-hadis, Imam Al-Bukhari membawakan surat An-Nisa ayat 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wa nabiyyina min ba'di. Sungguhnya kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan kepada nabi-nabi sesudahnya. Jadi bagaimana wahyu itu datang kepada beliau sama dengan wahyu itu datang kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya. Dan disebut apa? Wahyu. Ya, baik dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi SAW disebut apa? Wahyu. Disebut wahyu. Ya. Wallahu a'lam. Ya, insyaallah kita lanjutkan hadis yang ketiga di kesempatan yang lain. Sallallahu alaihi Muhammadin wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Adzan dulu. Ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan setelah adzan ya? Adzan dulu. Barakallahu fikum.